Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo temanku dan sahabatku, terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas ramalan untuk Indonesia di bulan November tahun 2021. Nah, seperti apa gambaran untuk Indonesia tercinta di bulan November tahun 2021 ini? Simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan oke, langsung saja. Di sini ada kartu Six of Wands dan kemudian di sini ada kartu The Emperor. Artinya di sini memang ada beberapa pihak yang sepertinya akan gila kekuasaan pada bulan November tahun 2021 ini. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh beberapa petinggi-petinggi kita di atas sana yang sepertinya memang ada beberapa pihak yang dalam tanda kutip sedikit gila kekuasaan. Nah, dalam hal ini memang di sini penguasa atau pemimpin yang seperti itu sepertinya memang kurang berhati-hati dan kurang mawas diri, sehingga apa, terjebak di dalam suatu keadaan yang dimana justru malah merugikan bagi dirinya sendiri. Poin yang pertama, bagi para pemimpin di bulan November tahun 2021 ini, mbok ya sudah gitu loh, menghambur-hamburkan uang rakyat untuk hal-hal yang sebenarnya tidak pro rakyat pada bulan November tahun 2021 ini. Karena apa? Mau diaudit beberapa kali pun juga masih tetap terus terjadi beberapa pengeluaran-pengeluaran yang sama sekali tidak pro terhadap rakyat. Contoh saja mungkin bantuan itu kita lihat pro rakyat ya, tetapi yang sampai ke tangan rakyat itu sudah berapa kali proses filtering, proses penyaringan yang terjadi dalam beberapa tahapan-tahapan tertentu. Mungkin dari pemimpin tertinggi Republik Indonesia, misalnya kita gambarkan memberi kepada rakyat itu 10, tetapi berapa step yang dilalui sehingga yang diterima rakyat berapa? Cuman satu saja, padahal yang diberikan dari pimpinan tertinggi itu 10. Nah, maka dari itu pimpinan pemimpin atau pemimpin-pemimpin daerah atau apapun itu namanya yang sering sekali menghamburkan uang dengan hal-hal yang tidak pro rakyat, usahakan harus segera disudahi. Karena apa? Di bulan November ini sepertinya bakal terjadi apa ya, besar-besaran lah, pembersihan besar-besaran tentang beberapa hal yang memang terjadi dengan pimpinan daerah yang seperti itu. Di sini saya tidak mengatakan pimpinan daerah A, B, C atau apapun itu, tetapi bisa saja ini menyangkut pimpinan daerah yang daerahnya besar dan juga bisa saja pemimpin daerah yang daerahnya lingkupnya kecil. Nah, ini memang harus kita waspadai bersama. Bahaya laten KKN seperti ini memang masih saja terjadi, sehingga apa, terkadang birokrasi dari atas itu sudah baik, tetapi ketika sampai di tingkat bawah itu sepertinya acak-acakan, sehingga memang harus perlu apa ya, filtering yang lebih apa ya, lebih bagus lagi. Contohnya mungkin kalau bisa kita lihat dalam pandangan partai politik yang seharusnya bisa penyaringan kader dengan baik, itu seharusnya dilakukan, tetapi sejauh ini kalau bisa kita lihat memang kerja ataupun dinamo penggerak dari partai politik masih belum seluruhnya bisa menyaring kader-kader yang berkualitas, sehingga apa, timbullah beberapa keadaan yang pemimpin daerah ataupun pemimpinan yang ada di dalam diri negara ini memang kurang begitu bagus. Memang ada beberapa partai politik yang sudah cukup baik untuk menjaring pemimpin untuk bisa dijadikan untuk menjadi pemimpin daerah ataupun pemimpin tertinggi dari negeri ini, tetapi memang kinerja partai politik di negara kita di bulan November ini masih kurang begitu baik. Karena apa? Hanya cenderung pencitraan dan juga hanya menghabiskan uang-uang saja. Itu poin pertama dari segi politik di dalam negara kita ini. Memang harus diwaspada, tetapi nggak usah khawatir masyarakat luas termasuk saya, karena di bulan November sepertinya ada audit dari BPK dan juga ada beberapa penguatan dari KPK yang sepertinya memang masih saja saya katakan kepada teman-teman semua
akan ada beberapa orang yang akan terjaring OTT, operasi tangkap tangan, yang diakibatkan karena KPK terus bekerja. Walaupun ada beberapa pelemahan dalam diri KPK, tetapi OTT masih terus berlanjut untuk mengatasi beberapa kasus yang terjadi di dalam negara kita ini. Dan kemudian kita beralih ke kasus politik sudah, kita beralih ke masalah yang saat ini sedang terjadi, masalah ekonomi. Nah, masalah ekonomi apa yang akan terjadi di dalam negara kita? Untuk kalangan atas, di sini saya melihat ada sisi bahagia. Ada sisi bahagia bagi mereka yang menengah ke atas, tetapi bagi mereka yang menengah ke bawah, sepertinya di sini faktor ekonomi menimbulkan emosi yang sepertinya memang ekonomi di kalangan grassroots itu sepertinya cukup lesu lah, bisa dikatakan lesu. Karena apa? Pemasukan terbatas dan juga sering sekali dibatasi dengan PPKM yang entah sampai kapan, mau terusan diperpanjang gitu loh, mau diperpanjang berapa lama gitu loh. Karena seakan-akan memang masyarakat yang di kelas bawah, itu sepertinya sudah mulai mengeluh, sudah mulai memutar-mutar ke sana kemari, bagaimana supaya bisa hidup pada hari itu juga. Apalagi bagi teman-teman yang mohon maaf masih mengharapkan penghasilan harian. Nah, ini nggak ada solusi yang konkret sebenarnya dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan teman-teman semua. Sehingga apa? Pemimpin tertinggi kita pun juga di dalam membuat kebijakan juga bingung. Karena apa? Selalu diwaspadai dan juga selalu dipengaruhi oleh beberapa hal yang ada di dalam lingkungan sekitar beliau. Sehingga apa? Di sini ada kartu to Oxford. Pemimpin kita memang oke lah, kita katakan ada beberapa kebijakan yang baik, kita tidak boleh mendiskreditkan ya. Ada beberapa kebijakan yang baik dan juga ada beberapa kebijakan yang masih prematur yang memang terjadi di dalam kehidupan negara kita ini. Sehingga apa? Pemimpin kita pun juga penuh dengan pertimbangan sebelum menentukan dan juga sebelum mentok keputusan yang akan diambil. Dan tentu saja di sini memang keraguan-raguan itu masih ada di dalam diri Bapak Jokowi ya sebenarnya, tetapi oke, kita harus apresiasi beliau sudah bekerja keras, meskipun ada kekurangan ya wajar, siapapun pemimpinnya pasti akan ada sisi kekurangan yang terjadi. Jadi kita tidak boleh memandang sisi negatifnya saja, tapi kita juga harus melihat sisi positifnya. Meskipun di dalam lingkungan sekitar Bapak Jokowi, di sini saya sampaikan harus hati-hati. Ada pemain-pemain yang bisa memainkan aturan seenak jidatnya sendiri, tetapi kita juga harus berbahagia. Karena apa? Karena beberapa hari ini atau beberapa bulan terakhir ini kasus kita terus melandai. Ini merupakan salah satu kesuksesan pemerintah di dalam memerangi apa yang memang terjadi dalam situasi saat ini, dan kita memang harus mengapresiasi. Kita tidak boleh tutup mata terhadap keberhasilan pemerintah untuk menekan laju kasus pertambahan yang saat ini memang sudah bisa tertangani dengan cukup baik, dan harapan kita secara ekonomi bisa kembali pulih, terutama untuk teman-teman yang di kalangan bawah, di kalangan grassroots. Semoga terus bisa survive, bisa pulih kembali setelah vaksinasi tahap kedua ya, untuk masyarakat tahap kedua, untuk tenaga medis tahap ketiga ini bisa dilakukan dengan sangat baik. Dan memang untuk segi ekonomi di bulan November yang harus diperhatikan betul-betul adalah ekonomi masyarakat bawah, karena ekonomi masyarakat bawah yang dibutuhkan untuk segera adanya penguatan di dalam sektor ekonomi yang lebih real dan juga lebih konkret. Kalau untuk yang di kalangan atas ya sepertinya mereka sudah mulai ada persiapan, mereka sudah bisa dikatakan cukuplah untuk ini, untuk itu, dan juga untuk segala macam. Tetapi untuk faktor ekonomi masyarakat di kelas bawah memang harus betul-betul diperhatikan, itu dari faktor ekonomi. Dan kemudian dari faktor bencana alam, di sini saya sampaikan untuk beberapa wilayah di Republik Indonesia, hati-hati dengan gelombang tinggi dan juga dengan beberapa hal yang akan diakibatkan dengan tingkatnya air laut yang akan meluap di beberapa daerah di Republik Indonesia. Dan sepertinya hati-hati untuk kawasan Jawa Timur dan juga untuk kawasan Maluku dan juga Kalimantan, sepertinya ada beberapa hal yang diakibatkan oleh air. Nah, maka dari itu waspada, tetapi jangan jadikan ini sebagai ketakutan. Dan untuk teman-teman di wilayah Jawa Timur, DIY, dan Jawa Tengah, hati-hati, memang situasinya di bulan November sampai dengan Desember nanti akan ada beberapa gempa yang dengan skala yang ringan sampai dengan sedang,
tetapi tidak menimbulkan kerusakan yang signifikan. Ini hanya merupakan pergeseran sesar lempeng bumi saja yang setiap tahun mungkin kita merasakan, apalagi bagi teman-teman di Jogja, teman-teman di Bantul mungkin akan merasakan beberapa gempa yang mungkin skalanya skala kecil sampai dengan skala sedang yang terasa setiap bulannya, karena ini adalah pemulihan dari lempeng-lempeng yang mungkin sudah terjadi di tahun 2006 yang lalu, tepatnya 27 Mei tahun 2006 bagi teman-teman yang ada di Bantul. Dan untuk teman-teman yang di Pacitan, Jawa Timur, gak usah khawatir, mungkin gempa masih akan terjadi, tetapi seperti yang disampaikan oleh BMKG, skalanya untuk tahun 2021 ini masih skala yang medium lah, katakanlah seperti itu. Tapi tetap harus waspada, tetapi jangan jadikan ini sebagai ketakutan di dalam diri teman-teman semua. Kenapa? Ramalan ini ditujukan untuk kita bisa waspada, bukan untuk menakut-nakuti bagi teman-teman semua. Kenapa? Semuanya memang harus kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Esa, tetapi tidak ada salahnya kita bisa berhati-hati dengan situasi yang seperti ini. Dan teruntuk teman-teman yang berada di wilayah Sumatera, terutama daerah Sumatera Utara dan sekitarnya, di sini saya sampaikan memang akan ada beberapa cuaca yang sepertinya kadang panas, kadang dingin, sehingga teman-teman di daerah Sumatera harus betul-betul menjaga kesehatan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan terkait dengan secara keseluruhan bagi Republik Indonesia, di sini memang masih ada beberapa hal yang harus dievaluasi, masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki, tetapi Indonesia tidak boleh kehilangan arah kemana akan melangkah di bulan November tahun 2021 ini. Kan di bulan November ini, walaupun ada beberapa hal yang belum tuntas, tetapi ada keajaiban yang kita harapkan terjadi pada bulan November ini. Pandemi yang terjadi segera berakhir dan kita bisa hidup pulih seperti sedia kala, ekonomi kita menguat, hubungan interaksi sosial kita seperti sedia kala, bisa saling bertatap muka dalam sekolah dan juga sebagainya, sehingga kita bisa kembali ke fase yang normal seperti apa yang kita harapkan secara bersama. Dan apresiasi tertinggi kita sudah melampaui daripada apa yang sudah ditargetkan oleh pemerintah, yang dimana vaksinasi kita sudah berjalan dengan baik, dan harapan kita bersama semoga semuanya segera sehat, semuanya segera pulih, dan kita sudah berada dalam tahap yang hampir menuju kepada kemenangan. Karena kita bersama memerangi sesuatu yang memang selayaknya diperangi oleh diri kita, dan kita akan menuju kepada fase yang santai untuk merayakan kemenangan ini bersama-sama. Memang masih jauh perjalanan kita, jangan terlarut-larut di dalam euforia, dan kita pasti akan mendapatkan keberhasilan untuk bisa hidup seperti sedia kala. Dan kurang lebih seperti inilah gambaran-gambaran untuk Republik Indonesia. Memang ada beberapa kabar duka, artis senior, politisi senior yang mungkin akan seperti itulah, tetapi saya tidak bacakan karena mungkin teman-teman sudah tahu saya paling pantang untuk membacakan hal-hal yang berkaitan dengan seperti itu. Memang ada politisi, ada selebriti, dan juga ada beberapa tokoh-tokoh yang terkenal yang mungkin akan seperti itu, tetapi di sini tidak saya bacakan secara mendetail. Jadikan ramalan ini sebagai bentuk kehati-hatian, tetapi bukan sebagai bentuk ketakutan. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan Indonesia sepertinya akan segera pulih seperti sedia kala. Terima kasih kepada teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sehat selalu untuk kita semua. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Dening Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu 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 Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Indonesia tercinta di bulan November tahun 2021.